Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Hayati dengan nomor NPM 195223558. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Hamidah dengan NPM 1935223490. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Ratnasari dengan NPM 1935223536. Perkenalkan, nama saya Yayan Yulianti dengan NPM 1935223551. Perkenalkan, nama saya Repki Indra Maulana, kelas semester 6B, NPM 1935223564. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah implementasi kebijakan publik, di mana materi tersebut adalah model implementasi kebijakan menurut Donald Van Mitter dan Kurt Van Hol. Materi tersebut akan dijelaskan oleh masing-masing anggota dari kelompok 4. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yang dimana materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama adalah tentang model. A model of the policy implementation merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Mitter dan juga Van Horn dalam Endah tahun 2017. Melalui berbagai proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. A model of the policy implementation mengandaikan bahwa implementasi kebijakan publik, model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah, menurut Agustino tahun 2016, yang pertama adalah tentang standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik organisasi pelaksana, yang keempat sikap para pelaksana, yang kelima komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, yang keenam yang terakhir adalah lingkungan sosial ekonomi dan politik. Keenam variabel pada Donald Van Mitter dan Kurt Van Hol dapat dilihat pada gambar di atas ini. Oke, baik. Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik model Van Mitter dan Van Hol dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah standar, tujuan, dan sasaran kebijakan. Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal atau utopis, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Van Mitter dan Van Hol juga mengukuhkan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan. Baik, poin selanjutnya yaitu sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 3 sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber data manusia, finansial, dan juga waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya finansial menentukan keterlaksanaannya suatu kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah, maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Mitter dan Van Hol dalam Widodo tahun 2008 menegaskan bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau intensif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Jika kita urus satu persatu terkait rumusan para ahli tentang makna dan hakikat implementasi, dapat kita tegaskan bahwa implementasi merupakan instrumen yang begitu penting bagi pemerintah sebagai implementator
dalam mencapai tujuan-tujuan dan kesempatan program yang telah disepakati atau yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya sebuah program tergantung dari seberapa sukses program tersebut dapat diimplementasikan dan seberapa besar pula efek yang dapat dari implementasi program tersebut. Baik, memasuki poin yang ketiga, yaitu tentang karakteristik organisasi pelaksana, di mana agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas wilayah kebijakan. Selanjutnya yaitu ada poin keempat tentang komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Dalam poin komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, terdapat standar dan tujuan implementasi kebijakan yang harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Oleh karena itu, Donald Van Meter dan Charles Van Horn dalam Widodo tahun 2008 mengatakan bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementers. Baik, selanjutnya yaitu memasuki poin kelima, yaitu tentang disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus tahun 2006 menyatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top-down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Tia tentang implementasi kebijakan pada model Donald Van Meter dan Carl Van Horn dari segi disposisi atau sikap pelaksana. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan, kepentingan-kepentingan organisasi, dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Meter dan Van Horn 1974 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan Bell filter atau penyaringan lebih dahulu dari persepsi para pelaksana atau implementers dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada 3 macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan. Antara lain yaitu yang pertama ada pengetahuan atau cognition, pemahaman dan pendalaman, comprehension and understanding terhadap kebijakan. Yang kedua ada arah respon mereka, apakah mereka menerima, netral atau menolak, accepted, neutrality, and rejection. Dan yang ketiga ada intensitas terhadap kebijakan. Selanjutnya ada dari segi kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan, hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, variabel terakhir dari model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurut Bahtiar, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya melalui prinsip daya dan hasil guna secara terencana, berkelanjutan, merata, dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, menjelaskan bahwa infrastruktur jalan mempunyai peran penting dalam beberapa bidang,
Di antaranya yaitu ada bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang lingkungan hidup, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan digunakan sebagai prasarana distribusi barang, jasa, dan manusia yang merupakan faktor penting dalam kehidupan. Tanpa adanya akses jalan yang baik, maka segala aktivitas manusia akan terhambat. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menjelaskan jalan berdasar peruntukannya yaitu terdiri atas jalan khusus dan jalan umum. Nah, pada jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Menurut sistemnya, jalan terbagi menjadi dua yaitu jalan primer dan jalan sekunder. Menurut fungsinya, jalan terbagi menjadi tiga yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Sedangkan menurut statusnya, jalan terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu jalan dikelompokkan menurut kelasnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya beserta rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.